Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Hari ini Jumat 14 Juni 2024, sebagaimana nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kesempatan bagi kami bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-27, dengan judul perikop Saul menjadi raja dengan undian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana perasaan Anda jika mendapat penolakan? Ya, berbicara bukan penolakan dari gebetan seperti muda-mudi masa kini, tetapi yang saya maksud ia ditolak oleh suatu komunitas. Mungkin lingkungan kerja, komunitas masyarakat, bahkan komunitas gereja dan lain sebagainya. Apakah kita kecewa? Apakah kita marah dan sakit hati? Tentu akan muncul berbagai macam reaksi. Kalaupun kita tidak kecewa, marah dan sakit hati, namun paling tidak kita memilih pergi sejauh mungkin dari komunitas tersebut dan berupaya mencari suatu komunitas yang bisa menerima kita apa adanya. Barangkali seperti itulah reaksi kita jika mengalami penolakan. Kemudian bagaimana jika penolakan itu dilakukan oleh manusia kepada Allah? Apakah Allah memiliki reaksi yang sama seperti manusia? Mari kita belajar bersama dengan firman Tuhan bagi kita saat ini. Ketika bangsa Israel meminta raja sebagai simbol kekuatan politis dan militer, permintaan tersebut menunjukkan penolakan mereka kepada Allah sebagai raja dan pemimpin tertinggi bangsa Israel. Mereka melupakan bagaimana Allah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan penyelamatan lainnya yang Allah lakukan karena kasih-Nya. Dengan penolakan tersebut, apakah Allah menghukum bangsa Israel karena kekecewaannya? Ternyata Allah tidak menunjukkan hal yang demikian, justru sebaliknya. Mula-mula Allah mengabulkan permintaan bangsa Israel. Kemudian Allah memilih seorang terbaik dari segala suku-suku Israel menjadi raja. Allah terlibat aktif dalam menentukan kepemimpinan kerajaan Israel. Ini menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi bangsa Israel. Ada dua hal yang perlu kita teladani dari cerita ini, nas firman Tuhan kita pada saat ini. Yang pertama adalah menerima dan menghargai kasih Allah. Walaupun kita tidak setia kepada Allah, Allah tetap setia kepada kita. Walaupun kita menjauh dari Allah, justru Allah makin mendekat. Walaupun kita menolak Allah, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Bahkan betapa besarnya kasih Allah bagi kita ini. Bahkan Ia mengutus anaknya ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan hingga Ia mati di kayu salib. Apakah sikap kita terhadap kasih Allah tersebut? Apakah kita bertekun dalam dosa-dosa? Tidak. Tentu kita harus bertobat,
menerima dan menghargai kasih Allah itu dengan hidup berkenan di hadapannya. Yang kedua adalah membagikan kasih Allah. Sebagai orang percaya, tentu kita tidak hanya mengalami hal-hal yang baik-baik saja. Sewaktu-waktu kita juga bisa mengalami hal yang tidak baik, termasuk penolakan. Bagaimana sikap kita jika kita mengalami penolakan? Apakah kita mengutuk mereka yang menolak kita? Hari ini kita belajar bersama, kita melihat bahwa Allah telah menunjukkan teladan yang baik. Ia tetap mengasihi kendati pun ditolak. Maka saat ini mari kita selaku anak-anaknya yang baik, kita harus melakukan hal yang sama. Bagikan dan tunjukkanlah kasih kita kendati pun kita ditolak. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersama kami sudah mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan ini boleh menjadi dasar bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hari-hari kehidupan yang kami jalani, setiap tugas, pekerjaan, tanggung jawab, peran, karya, pelayanan kami. Biarlah kami terus diberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera daripada Tuhan itu terus dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi majelis jemaat beserta seluruh warga jemaat yang ada di Parawe Kalawa. Mari Tuhan Engkau memberkati berbagai kehidupan mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, usaha pekerjaan yang mereka lakukan, bahkan karya pelayanan yang mereka berikan. Biarlah mereka selalu ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Usaha, kebun, tanah sawah yang mereka garap, yang mereka kelola. Kami yakin dan percaya melalui itu semua berkat daripada Tuhan semakin tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Parawe Kalawa, dari yang muda sampai yang tua, semuanya ada dalam mata pandangan Tuhan. Tidak ada yang terluput dari kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga, bahkan Tuhan yang memelihara setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.